Halo, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini saya akan membahas tentang demam pada anak. Kapan harus ke dokter? Demam merupakan keluhan tersering pada anak-anak. Dan demam menjadi penyebab orang tua khawatir, lalu membawa berobat ke dokter anak. Wajar saja, karena orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua sehubungan dengan demam ini. Pada umumnya, normalnya anak memiliki suhu antara 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Dan dikatakan demam jika suhunya di atas 37,5 derajat Celcius. Ketika orang tua menyampaikan bahwa, "Dok, anak saya demam hanya sekitar kepalanya saja, hanya diraba-raba." Itu tidak bisa kita percayai, karena memang pasti suhu di kepala akan lebih tinggi, karena pusat pengatur panas adalah di kepala. Jadi tetap harus memiliki alat ukur yang objektif, yaitu termometer. Harus punya alat pengukur suhu, kemudian ditempelkan di lipatan ketiak, lalu disitulah kita tahu bahwa benarkah anak tersebut demam atau tidak. Demam sendiri merupakan suatu respon terhadap rangsangan, entah itu dari luar ataupun dari dalam. Penyebabnya bisa infeksi, bisa juga bukan infeksi. Contohnya bukan infeksi yaitu misal kurang minum, jadi mengalami dehidrasi, ataukah memang suhu di sekitar sedang panas-panasnya, lalu memakai pakaian yang tebal, juga bisa membuat demam. Tetapi untuk yang infeksi perlu mendapat perhatian khusus. Infeksi ada banyak juga penyebabnya, yaitu virus, kemudian bakteri, ada juga penyebabnya adalah parasit. Jamur juga bisa menyebabkan terjadinya demam. Tingginya demam tidak selalu berhubungan dengan beratnya penyakit yang diderita oleh anak tersebut. Jadi kapan sih dibawa ke dokter kalau demam? Pertama, lihat usia daripada anak tersebut. Apabila usianya antara 0 sampai dengan 3 bulan, entah keadaan umumnya apapun, bayi tersebut harus dibawa periksa ke dokter. Karena anak usia 0 sampai dengan 3 bulan sangat tidak atau jarang mengalami demam. Apabila dia demam, pasti ada sesuatu, dan itu harus dilihat oleh dokter. Oleh karena itu, sering juga saya sampaikan bila ada orang tua yang memiliki bayi, "Dok, bayi saya demam. Saya kasih paracetamol, dosisnya berapa ya?" Saya pasti menanyakan, anaknya umur berapa? Kalau dia umurnya 1 bulan, Dok, pasti saya sarankan, ayo berobat. Karena itu adalah suatu peristiwa yang biasanya pasti ada sakitnya pada bayi tersebut. Lalu, usia 3 bulan sampai dengan 3 tahun, bila mana terjadi demam lebih dari 3 hari, kemudian ada tanda-tanda di mana bayinya misalkan tidak mau minum, kemudian anaknya kemudian tidak aktif, tampak sangat kesakitan. Dan ini biasanya orang tua tahu persis, karena feeling orang tua seperti saya sebutkan selalu lebih tepat dibandingkan dengan feeling orang lain. Jadi kalau sudah lihat kelakuannya berbeda, maka tidak boleh ditunda, harus dibawa ke dokter. Nah,
Untuk usia 3 bulan sampai dengan 36 bulan itu, apabila suhunya dia ya sekitar di atas 39 derajat Celcius, perlu dipikirkan juga harus mengkonsultasikan kepada dokter anak. Dan untuk semua usia anak-anak, bila demam di atas 40 derajat Celcius, harus sudah datang ke dokter. Apabila terjadi kejang, entah itu suhunya berapa saja, pada umur berapa saja, jika dia sudah ada kejang dengan demam, maka jangan ditunda untuk dibawa ke dokter. Demikian juga apabila anak mengalami demam selama 7 hari berulang-ulang, walaupun hanya sebentar-sebentar, tetapi tetap ada demam misalnya 30 menit atau sejam, tetap harus dibawa ke dokter. Kemudian yang cukup harus diperhatikan adalah ketika ada demam dan muncul ruam-ruam di tubuh, itu juga harus sudah dikonsulkan kepada dokter anak. Pada anak dengan penyakit kronis, misalnya dia memiliki kelainan jantung, kemudian kelainan ginjal, anak dengan lupus, anak dengan kanker, setiap kali dia demam, dia harus sudah datang pada dokter anak, tidak melihat berapa suhunya, yang penting sudah demam aja, harus sudah dibawa ke dokter anak. Orang tua harus mewaspadai tanda-tanda bahaya ketika anak mengalami demam. Kalau anak mengalami tanda bahaya berikut ini, maka orang tua harus sesegera mungkin membawa anaknya untuk berobat ke dokter anak. Pertama adalah bila anak tersebut tidak bergerak, tidak aktif, lemah, kemudian susah sekali berespon dengan lingkungan di sekitarnya dan sulit dibangunkan, maka itu adalah tanda bahaya. Tidak mau makan, tidak mau minum, itu juga tanda bahaya. Ada muntah, sakit perut, kemudian ada rasa tidak nyaman, anak gelisah, menangis sepanjang hari dan tidak bisa dihentikan, itu juga adalah tanda bahaya. Tanda-tanda lainnya adalah ada sesak napas atau kesulitan bernapas yang disertai dengan demam. Kemudian ada memar di tubuh atau bintik-bintik ruam. Itu juga adalah tanda-tanda bahaya. Anak tidak kencing, tidak mau kencing atau lama kencingnya. Itu adalah tanda-tanda anak sudah mengalami dehidrasi. Tanda bahaya lain adalah orang tua mampu melihat anak mengalami kesakitan. Contoh sakit kepala, bila dia mampu mengatakan sakit kepala, ataukah dia mengatakan sakit leher atau lehernya kaku. Tetapi pada anak yang belum bisa bicara, biasanya kita lihat dari ekspresinya, yaitu keningnya berkerut, kayak orang kesusahan, lalu alisnya menyatu, dan tampak wajah yang memang tidak happy. Kemudian anak yang mengalami kebiruan di bibirnya, di kukunya, itu adalah tanda bahaya. Tubuh anak kaku, lalu cenderung mencondongkan badannya ke depan, air liurnya kemudian mengalir, sulit dihentikan. Kemudian kita raba ubun-ubunnya, kadang ada yang cembung sekali atau cekung. Itu juga merupakan tanda-tanda bahaya pada anak yang sedang mengalami demam. Anak yang dengan tanda bahaya harus segera dibawa periksa ke dokter anak. Tadi saya sampaikan adanya orang tua yang khawatir sekali terhadap demam lalu datang kepada dokter anak. Tetapi ada juga loh yang memang menganggap demam itu adalah suatu hal yang biasa, kemudian mengatakan bahwa tidak membawa periksa anaknya walaupun ada tanda bahaya, karena menganggap demam itu disebabkan oleh anak tersebut sedang mengalami tumbuh gigi. Tumbuh gigi selalu menjadi kambing hitam saat anak tersebut demam. Tetapi saya ingatkan kembali kepada orang tua, tumbuh gigi
tidak membuat demam pada anak. Kalaupun demam, biasanya tumbuh gigi paling hanya suhunya 37,5 derajat ke bawah. Dan biasanya memang kalau tumbuh gigi kan anak sering sekali dia rasa tidak nyaman di giginya, di gusinya, lalu dia mengunyah ataupun merasakan harus ada sesuatu yang dia gigit, kadang memasukkan jari tangannya, itu justru menjadi penyebab mungkin tidak di tangannya ada kuman, juga dia hisap lalu bisa menyebabkan infeksi. Banyak hal, diare juga muncul karena hal itu, bisa jadi, tetapi bukan karena tumbuh giginya. Jadi saya harapkan tidak ada lagi yang menyampaikan bahwa mungkin dia tumbuh gigi dok, jadi dia demam. Tidak ada lagi seperti itu, karena ini memang sudah dikatakan, disampaikan oleh para ahlinya, tumbuh gigi tidak menyebabkan demam, apalagi demam yang tinggi di atas 38 derajat Celcius. Itu pasti ada penyebab lainnya, bukan karena tumbuh giginya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang demam pada anak. Saya harapkan orang tua tahu, bisa memilah-milah yang mana bayinya harus dibawa ke dokter, yang mana tidak usah dibawa ke dokter. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, saya selalu percaya dengan feeling orang tua. Orang tua yang perhatian terhadap anaknya pasti tahu anaknya memiliki perbedaan kesehariannya. Kalau anak sudah tidak happy, kalau anak tampak berbeda, biasanya ada sesuatu. Saat itulah orang tua bisa mengkonsultasikan anaknya pada dokter anak. Sekian dari saya Dr. Windy. Saya ingatkan kembali, jangan pernah mengkambing hitamkan tumbuh gigi ketika anak mengalami demam. Bye.